Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat datang kembali di YouTube saya, Sobo Pasar. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Oke teman-teman, kita lanjut videonya. Untuk di kesempatan kali ini, saya sedikit berbagi informasi buat teman-teman, khususnya untuk peternak pemula. Di sini saya akan berbagi tentang penyebab kambing kurus susah gemuk yang mengalami kerdil ataupun kecentet. Selain itu juga perutnya buncit. Simak selengkapnya seperti apa penyebab ataupun ciri-ciri kambing yang mengalami susah gemuk. Seperti di kesempatan kali ini, saya berada di kandang sederhana, lur. Untuk di kandang sederhana ini kambingnya beberapa mengalami kurus ataupun mengalami kecentet. Seperti yang di depan saya ini, jenis dari bibitan. Ini bibitan jantan, sedangkan yang di sebelahnya ini bibitan betina. Untuk kambing bibitan ini lahirnya itu sama, tapi perkembangannya yang satu itu terlambat karena mengalami terkena penyakit ataupun terkena wabah. Biasanya untuk kambing-kambing ataupun cemple yang perkembangannya lambat kemudian susah gemuk, itu harus kita teliti ataupun harus kita waspadai karena bisa mengakibatkan kalau tidak segera kita perhatikan, segera kita tangani, bisa mengakibatkan sangat kurus, kemudian juga akan mati. Untuk penyebabnya yang paling utama ataupun ciri-ciri yang pertama dari bibitan yang kerdil ataupun kecentet itu dari pola pakannya. Awal cemple ataupun awal pas baru melahirkan itu, untuk diberi susu indukannya itu tidak stabil, lur. Tidak stabil, biasanya kita tidak teliti ataupun tidak rutin untuk bergantian untuk memberikan ASI pada indukannya. Untuk yang kedua, ciri yang kedua bisa terkena dari penyakit kutu. Untuk penyakit kutu itu banyak sekali resikonya, yaitu bisa menurunkan nafsu makan. Seperti yang di sebelah saya ini juga terkena kutu, tapi untuk yang di sebelahnya ini tidak, karena perkembangannya lebih. Pastinya teman-teman sudah melihat perkembangan yang satu dan yang dua ini lebih cepat yang saya pegang ini, teman-teman. Karena sama, ini kembar, cuma perkembangannya yang terlambat. Untuk cara pembasmiannya simpel. Teman-teman bisa menggunakan sampo ataupun pembasmi jenis kutu, peditok, lur, itu teman-teman. Itu adalah obat untuk penyakit kutu. Itu biasanya terkena dari kambingnya itu mengalami cacingan. Untuk cacingan itu juga bisa menurunkan nafsu makan, postur badan, berat badan kalau tidak segera kita tangani. Untuk obatnya yang sering digunakan itu jenisan B untuk ternak kambing, dan obat alami berupa dari buah mengkudu dan buah pace ataupun buah pepaya muda, itu bisa. Untuk penyebab yang ketiga, biasanya juga kambing mengalami diare. Untuk diare itu kita salah memberi pola pakan, karena pola pakan tidak tepat, tidak teratur, bisa mengakibatkan kambing kita itu mengalami diare ataupun mencret. Untuk cara pencegahannya ataupun cara pengobatannya sangat simpel juga, teman-teman, yaitu dengan cara kita mengandalkan dari daun dedaunan berupa dari daun jambu ataupun dari daun pisang. Ini juga sama terkena dari kutu karena jarang dimandikan untuk di kandang sini untuk kambing-kambingnya seperti ini. Kemudian selain dari terkena diare, cacingan, kemudian juga kadang kambing kita itu kakinya ataupun bagian badannya itu ada yang terkena benda tajam.
pakunya itu ada yang kelihatan seperti ini. Ini dari paku. Paku ini kalau tidak kita bengkokkan ataupun kita buang, kalau terkena kulit kambing itu sangat berbahaya karena ini tajam, kelihatan tajam. Nanti kalau kegores kulit kambing itu bisa menyebabkan membengkak, iritasi. Setelah iritasi, kalau tidak sering kita lihat teliti dari bagian badannya, dari bagian kakinya, itu bisa berakibat menuju ke penyakit belatung. Seperti halnya di sebelah sini yang kemarin itu juga untuk ini yang jantan ini mengalami kakinya itu terkena goresan ataupun terkena paku. Untuk kali ini sudah mulai sembuh teman-teman. Untuk cara pengobatannya juga mudah teman-teman. Kalau kambingnya itu mengalami terkena belatung sudah parah, itu ada dua cara. Menggunakan jenis madu itu dimasukkan di dalam lukanya. Selain dari madu bisa dari kapur barus, itu juga bisa, ataupun menggunakan cairan yang lainnya, maupun mengandalkan jenis bahan dasar pembuatan rokok atau mbako. Untuk caranya kita masukkan pada lubangnya ataupun lukanya yang terkena belatung. Seperti itu. Ini untuk badannya pun sekarang kurus lur, karena terkena dari ini teman-teman, dari belatung ataupun kakinya itu agak belum pulih sempurna. Untuk caranya supaya kambing kita tuh gemuk, sehat, terhindar dari penyakit kutu, cacingan, kemudian diare. Selain diare juga kena belatung adalah dengan cara kita harus berinisiatif membersihkan kandang, kemudian juga membersihkan badan kambingnya. Selain membersihkan badan kambingnya juga kita harus memperhatikan pola pakannya seperti ini. Ini pola pakannya di sini menggunakan jenis dari rumput kecil-kecilan ataupun hijauan, dan untuk rumput ini juga bisa mengandung diare teman-teman, bisa menyebabkan diare kalau sering memberikan rumput ini, karena untuk rumput ini jenis dari kacang tanah. Pastinya teman-teman sudah mengenal dengan kacang tanah seperti ini. Ini adalah batangnya dan daunnya. Untuk ini bisa menyebabkan lur, kalau sering ataupun kalau tidak bisa kita olah. Untuk caranya supaya daun ini itu diberi ke kambing itu tidak mencret, tidak mudah mencret, dengan cara kita jemur ataupun kita jemur selama 2 jam sampai 3 jam supaya alum ataupun supaya agak kering, biar kadar airnya itu yang terkandung dalam pakanan yang kita berikan itu tidak terlalu banyak. Oke teman-teman, seperti itu. Untuk caranya agar lebih gemuk lagi, kita harus ganti pola pakannya menggunakan pakan-pakan yang bisa meningkatkan, seperti dari comboran. Untuk comboran itu sangat banyak sekali jenisnya yang bisa mempercepat pertumbuhan dan penggemukan. Untuk jenisnya yang pertama dari cetem, kemudian ampas tahu, polar, itu juga bisa. Pun cukup sekilas informasi dari saya tentang penyebab kambing yang susah gemuk ataupun mengalami kurus, perkembangan terlambat, kerdil, kemudian juga perutnya buncit. Semoga video tadi bermanfaat bagi yang belum subscribe. Silahkan subscribe, bagi yang udah subscribe saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.